Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Di sini kita akan membahas materi dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang ketentuan waris dalam Islam. Apa yang dinamakan dengan waris? Waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup. Contoh, ketika ada seseorang meninggal dan dia masih mempunyai penerus, contoh kayak anaknya. Nah, itu yang ditinggalkan itu dinamakan dengan waris. Waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit. Hak milik dari mayit, jadi hartanya si mayit kepada ahli warisnya. Ahli warisnya itu contohnya anaknya yang masih hidup ya, Ya, itu dinamakan dengan waris. Terus yang kedua yaitu warisan. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Warisan adalah harta ya. Warisan itu harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit kepada orang yang masih hidup. Itu dinamakan dengan warisan. Terus kalau ahli waris adalah orang yang menerima harta waris dari orang yang telah meninggal. Nah, orang yang menerima itu dinamakan dengan ahli waris. Kalau harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal itu dinamakan dengan warisan. Bisa membedakan anak-anak? Bisa, Bu. Ya, itu yang dinamakan waris ya. Waris yaitu berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya. Kalau warisan, harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Ya, itu dinamakan dengan warisan. Kalau ahli waris, orang yang menerima harta warisan, itu dinamakan dengan ahli waris. Yang kedua yaitu dasar waris dalam Islam. Waris dari sejak zaman dahulu itu sudah ada. Dan di Al-Quran diterangkan pada surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi bagian dari laki-laki dan perempuan itu sudah ditetapkan dari zaman dahulu, yaitu di surat An-Nisa ayat ke-7. Yang ketiga yaitu syarat-syarat ahli waris dalam Islam. Syarat-syarat ahli waris dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, meninggalnya seorang pewaris, baik secara hakiki, hukmi maupun secara takdiri. Meninggal secara hakiki yaitu meninggal yang benar-benar dia meninggal, tidak ada pembuktian, karena dia jelas sudah meninggal. Kalau meninggalnya seseorang pewaris secara hukmi, yaitu contohnya orang itu hilang dan orang-orang mamang antara dia sudah meninggal atau belum. Tapi kebanyakan kalau artinya dinamakan dengan mati hukmi itu semua menganggap dia sudah mati. Terus yang ketiga itu meninggalnya seseorang pewaris secara takdiri. Secara takdiri yaitu semua orang mamang antara dia masih hidup atau sudah meninggal. Nah, itu yang poin nomor 1. Yang kedua yaitu adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Ini jelas ya, kalian paham semua kan yang dimaksud dengan ahli waris yang hidup secara hakiki. Terus yang ketiga yaitu seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian masing-masing. Untuk waris ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mewaris, kedua ahli waris, dan yang ketiga maurus. Pengertian dari mewaris adalah orang yang diwarisi atau orang yang mewariskan. Contoh, orang tua mempunyai anak. Nah, anak itu dinamakan dengan orang yang diwarisi, maka itu dinamakan dengan mewaris. Yang kedua yaitu ahli waris.
Ahli waris yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kerabat. Contoh ayah kepada anaknya itu kan mempunyai hubungan. Nah, itu dinamakan dengan ahli waris. Yang ketiga yaitu maurus. Maurus yaitu harta peninggalan si mati dikurangi biaya perawatan jenazah dan lain-lain. Jadi harta peninggalannya tersebut jangan langsung dibagi, melainkan digunakan untuk perawatan jenazah ataupun ketika jenazahnya masih mempunyai hutang itu diselesaikan dulu urusan si jenazah tadi. Dan yang terakhir yaitu golongan ahli waris. Golongan ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta waris dari seorang yang meninggal sebanyak 25 orang. 25 orang tersebut terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.